Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, jumpa lagi ya dengan saya Nelinda di channel saya Nelinda Ministry. Saya sangat bersyukur kalau saya ada saat ini sebagaimana saya ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Tuhan yang ada untukku. Hari ini saya mau sharing lagi dengan Bapak Ibu Saudara sebuah kesaksian yang mungkin juga akan menguatkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru menjadi anak Tuhan, yang mungkin ragu. Saya mungkin dengan kesaksian ini akan menguatkan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu, jadi setelah saya menjadi anak Tuhan, saya di Jamaat Tuhan Yesus di tahun 2010, di akhir 2010 ya, di sekitar bulan Oktober, antara Oktober November, saya di Jamaat Tuhan. Dan itu bukan berarti saya terus bisa menjadi anak Tuhan yang benar, jujur. Saya juga ragu, galau, karena berdoa, bagaimana sih caranya berdoa orang Kristen itu saya belum tahu. Dan bahkan sampai saat ini saya tidak ada bapak rohani atau kakak rohani, ada orang yang membimbing saya secara rohani, itu nggak ada. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang begitu bertobat dan mendapatkan kakak rohani atau orang tua rohani, bersyukurlah. Karena waktu itu saya nggak ada, saya dan anak saya waktu itu ke gereja dan memang kami nggak ada yang membimbing. Dan itu Roh Kudus lah yang membimbing, yang mengajarkan saya, yang memberi hikmat buat saya, sehingga saya bisa seperti saat ini. Itu semua karena Tuhan, bukan karena hebat dan kuatku, enggak, bukan karena hebat dan pintarnya aku, enggak. Aku siapakah aku sehingga Tuhan memilih aku? Kadang-kadang saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah aku? Kok Engkau pilih menjadi alatmu, Tuhan? Tapi aku sangat bersyukur. Jadi ceritanya begini, saya itu nggak bisa berdoa. Terus satu waktu saya di gereja saya, kebetulan ada pastor yang dari Amerika datang, Pastor Paul sama istrinya Linda gitu datang. Terus ibu gembala saya telepon saya, Bu Linda, kalau bisa besok pagi jam 3 ke rumah ya, ke gereja ya, sama Noni kalau bisa. Ada apa ya Bu, ada doa pagi kah? Saya tanya gitu. Enggak, ini ada pastor dari Amerika dan biasanya kalau dia doakan, dia bernubuat, itu biasanya terjadi gitu. Datang ya. Terus akhirnya besok pagi saya sama anak saya datang. Ketika giliran saya didoakan, saya ingat sampai hari ini, dia mengucapkan begini kata-katanya, engkau akan semakin tinggi dan semakin tinggi, dan aku akan memakai engkau. Melalui kehidupanmu banyak orang yang datang mencari aku, dan aku akan melengkapi engkau, dan aku juga akan menjadikan engkau seorang pendoa yang efektif. Jujur Bapak Ibu Saudara, itu tertanam sampai sekarang, ada di dalam pikiran saya. Saya waktu keluar dari gereja, kalau orang Jawa bilang ngece ya, saya meremehkan gini, saya bilang begini, saya bilang sama anak saya, aneh ya orang Kristen tuh, doanya tadi tuh loh, pastor yang tadi ngomongnya aneh, mana mungkin gitu loh, berdoa saja saya nggak bisa berdoa. Karena saya biasanya dengan hafalan waktu masih di seberang. Wah, teman-teman saya mungkin nonton video ini, teman-teman saya tahu lah di organisasi kami, saya adalah seorang pendoa gitu. Tapi yang di seberang, saya masih berjilbab. Jadi kalau waktu saya jadi orang Kristen dan harus berdoa, itu saya bingung gitu. Harus berdoa bagaimana caranya. Dan saya ada beberapa anak rohani saya yang sampai saat ini juga masih belum bisa berdoa gitu, walaupun terus saya support gitu ya. Dan saya meyakinkan kamu kalau mau minta sama Tuhan, Tuhan yang akan menuntunmu. Saya selalu bilang begitu, karena saya sendiri pengalaman secara pribadi, saya nggak bisa berdoa. Dan satu waktu saya kebetulan ada di kelas penginjilan. Nah, setelah selesai kelas penginjilan, teman saya yang juga seorang pendeta di situ
minta kita untuk berdiri karena mau berdoa, dan dia bilang, kita sudah selesai malam hari ini pelajarannya, kita mau pulang, kita minta Cilinda untuk mendoakan kita ya, berdoa untuk kita. Waduh, jujur Bapak Ibu Saudara, aduh ampun deh, saya syok karena saya nggak bisa berdoa sama sekali kan. Pasti teman-teman saya yang nonton video ini, teman-teman yang dalam kelas penginjilan saat itu pasti masih ingat saat itu saya dengan terbata-bata. Malu deh saya kalau ingat, ya dengan terbata-bata saya harus berdoa gitu. Aduh, jujur lutut saya juga agak gemeter, ketakutan gitu ya. Gimana ini saya mau berdoa, saya nggak bisa berdoa, jujur saya nggak bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu saya merasa terpukul sekali. Setelah itu masuk ke mobil, saya pulang. Tapi selama dalam mobil itu saya benar-benar nangis. Saya mukul-mukul setir mobil itu. Saya bilang, Tuhan kau jahat. Kau bilang katanya kau mau jadikan aku seorang pendoa yang efektif. Mana buktinya mana? Tuhan kau jahat Tuhan. Kau permalukan aku di hadapan manusia. Aduh aku malu banget Tuhan. Aku malu banget. Jadi sepanjang jalan sampai di rumah aku nangis terus gitu ya. Bapak Ibu Saudara mungkin tertawa ya, kalau bisa bayangkan kondisi saya saat itu. Benar-benar saya nangis sampai di rumah. Terus saya sampai udah matiin mobil, saya udah parkir, saya masuk ke rumah. Anak saya kebetulan di rumah gitu, dia lihat aku nangis. Loh kok mami nangis, kan katanya dari gereja kok pulang-pulang nangis, malah dari gereja kok nangis. Terus dia berdiri dari tempat tidur, dia meluk saya. Terus aku dengan lugunya lagi aku ngomong, iya non, abis tadi mami malu, Tante Fang Fang nyuruh mami doa, mami nggak bisa berdoa, mami malu banget gitu. Terus sambil dia nepuk punggung saya, dia bilang, Mam nggak apa-apa, aku juga belum bisa berdoa kok, nanti Tuhan ajari kita berdoa ya mami, jangan sedih gitu. Dia bilang itu udah jangan nangis. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, itu membekas banget, dan itu menjadi apa ya, jadi satu pikiran buat aku yang iya aku nggak bisa berdoa, malu gitu, ada perasaan malu nggak bisa berdoa gitu di hadapan banyak orang gitu. Itu jujur malu banget aku itu. Tapi Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa. 2 minggu setelah itu aku lupa, tiba-tiba ada temanku yang istri seorang pejabat di Polda waktu itu. Suaminya menjabat sebagai karo logistik waktu itu di Polda Jawa Tengah. Istrinya menelpon saya, Linda, kamu ke rumah ya, doain abang. Oh iya gitu. Jadi saya ke rumahnya beliau. Bapak Ibu Saudara, memang ibu ini kami sudah layani, saya sama Bu Fang Fang tadi sudah melayani kurang lebih ada 3 kali kami doain beliau. Nah hari ini dia panggil aku dan aku lupa kalau harusnya aku minta pendampingan dari Bu Fang Fang. Aku pede, aku lupa. Memang itu Tuhan luar biasa. Aku dibawa Tuhan dengan pede. Aku lupa kalau ada janjian, kalau ada pelayanan lagi, dipanggil lagi, saya harusnya ngubungi Bu Fang Fang. Saya datang. Dia bilang nanti habis maghrib ya dek. Oh iya, saya datang. Dan dia bilang, oh sorry ya, abangnya masih mandi. Nah udah gitu, setelah itu dia kasih tahu suaminya, dan terus suaminya keluar menemui saya waktu itu. Terus tanya, gimana Linda? Itu ucapan saya benar-benar penuh hikmat dan luar biasa banget. Aku ngomong sampai beliau saat itu sampai tertunduk nggak bisa ngomong. Terus setelah saya melayani beliau, saya bilang begini, oke, mari saya mendoakan kalian berdua. Saya berdiri dan saya berdoa. Wow, kata-katanya mengalir begitu aja Bapak Ibu Saudara. Wow, keren sekali. Tuhan kita tuh luar biasa dahsyat. Bener, Tuhan Yesus tuh dahsyat. Mengalir. Wah, Roh Kudus, saya bilang, wow Tuhan, kok luar biasa. Itu bisa keluar kata-kata tanpa aku mikir. Nah yang kemarin 2 minggu lalu di gereja, kudu mikir dulu,
tersendat-sendat, terbata-bata karena nggak bisa berdoa. Hari ini dengan penuh hikmat aku bisa berdoa dan mengalir kata-kata yang penuh hikmat. Wow, Tuhan kita tuh dahsyat, luar biasa. Tuhan kita tuh luar biasa, bener. Dan setelah aku habis berdoa, lupa kan, saya lupa nih. Ini di luar kendali saya sebenarnya hari itu. Dan saya percaya itu semua adalah Roh Kudus. Dia mengendalikan saya, dia membuktikan pada saya, dia nyatakan kuasanya dalam hidup saya. Dan setelah saya melayani mereka, saya pulang. Saya begitu naik dari mobil, saya starter, beliau berdua mengantar saya sampai Ngontapke, sampai depan rumah. Saya begitu jalan, saya pukul lagi setir. Wow, baru sadar saya. Baru sadar Bapak Ibu, baru bahwa saya itu bisa berdoa tadi dengan luar biasa. Saya pukul lagi setir. Wow, Tuhan kau dahsyat, kau luar biasa. Kau menyatakan kuasamu, kau buktikan. Aku bisa berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Wow, sambil begitu tapi air mata saya bercucuran. Bersyukur dan bersyukur luar biasa. Tuhan kita tuh dahsyat, luar biasa. Kadang-kadang ya kalau kita orang-orang yang baru, kadang-kadang tuh ragu, itu bingung bagaimana harus berdoa. Tapi ketika kita ketika kita itu punya hati yang sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita, mengajarkan kita, bahkan dia akan menguasai mulut lidah kita untuk berdoa. Dan doa kita pasti penuh hikmat dan penuh kuasa. Mulai hari itulah aku bisa berdoa dan saya sampai di rumah. Yes. Wow, dahsyat Tuhanku. Bener-bener aku banyak, makanya aku bilang bolak-balik sama Bapak Ibu Saudara kalau nonton video saya dari awal, banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Luar biasa banget, sampai bisa seperti ini itu luar biasa. Saya bisa berdoa. Wah, Tuhan luar biasa. Padahal jujur banyak teman-teman yang masih baru dari seberang itu kebanyakan memang ada keraguan gitu ya, nggak bisa berdoa, ada rasa minder dan lain-lain. Tapi ketika kita bersandar dan berharap sungguh-sungguh bukan pada pembimbing kita, kakak rohani atau bapak ibu rohani kita, tapi kita mengandalkan Tuhan dan kita ngomong aja sama Tuhan, Tuhan layakan aku, jadikan aku alatmu, aku pengen jadi pendoa. Tuhan yang kerjakan itu untuk kita loh. Dan itu nyata karena saya mengalami ya, dan saya luar biasa banget Tuhan ya. Itu kejadian terjadi bahkan sesudah saya dijadikan pendoa sama Tuhan, pendoa pelepasan. Ya memang kadang-kadang kita sebagai jiwa-jiwa yang baru gitu ya, ragu, ada rasa minder karena nggak bisa berdoa, nggak bisa menyanyi. Bahkan kadang-kadang waktu awal-awal saya suka nyanyi, tapi ketika masuk di gereja saya nggak tahu lagu rohani, jadi cuman menjadi penonton gitu. Tapi luar biasa Tuhan, akhirnya saya sering mendengar lagu-lagu pujian itu dari YouTube misalnya gitu. Akhirnya saya bisa menghafal lagu-lagu pujian itu dan bisa menyanyikan di rumah. Dan untuk berdoa, akhirnya berdoa ini lebih sering saya lakukan. Berdoa itu bahkan bukan cuma di rumah, di dalam mobil ketika saya setir mobil, saya naikkan pujian penyembahan, saya bisa berbicara dengan Tuhan dan saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Air mata bercucuran gitu ya. Sampai kadang-kadang anak saya, Mami kenapa lagi kalau ketika sampai di rumah? Enggak, tadi rasakan hadirat Tuhan gitu. Wow, yang saya rasa sebenarnya nggak harus di gereja sih kalau kita merasa hadirat Tuhan di mana atau tempat pun. Kalau kita sungguh-sungguh punya kerinduan sama Tuhan, di mana tempat pun kita bisa naikkan pujian penyembahan pada Tuhan, berdoa, dan kita boleh diizinkan Tuhan merasakan hadiratnya. Kita merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang diberikan Dia. Itu luar biasa. Dan akhirnya sebelum ceritanya, sebelum saya dipakai Tuhan menjadi pendoa ini ya, tadi berdoa
doa itu sebenarnya waktu awal-awal saya di Jamah Tuhan itu saya baru ada 1 tahun 8 bulan sekitar itu, saya sudah dipakai Tuhan untuk mendoakan orang pelepasan. Tapi itu juga bukan saya yang ngatur ya, tapi saya percaya itu Roh Kudus yang mengatur suasana bagaimana untuk terjadi seperti itu, kejadiannya seperti itu. Jadi ada teman saya yang nginap di rumah dan dia minta didoakan, dan ketika saya mungkin dia punya keyakinan bahwa jiwa orang-orang yang baru di Jamah Tuhan itu doanya pasti dijawab Tuhan, sehingga dia minta saya untuk berdoa. Dan ketika saya berdoa tiba-tiba ada pelepasan, dan saat itu saya belum tahu kalau ada pelepasan seperti begitu-begitu, nggak ngerti. Nanti saya akan bikin ceritanya di lain waktu ya. Nah, ceritanya sejak itulah saya bisa berdoa, mulut lidah saya dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Saya bisa berdoa, dan ketika saya berdoa, mujizat terjadi. Itu bukan karena hebat dan kuatnya kita sebagai pendoa, enggak. Itu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Tapi ada satu hal yang penting kita ketahui, bahwa hidup kita harus kudus. Kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, hidup kita harus kudus. Kita harus menjaga bait Allah kita ini. Tubuh jasmani kita itu harus kudus. Kalau kita ini suka ngerasani wong, suka membicarakan keburukan orang, suka iri hati, sombong, merasa diri lebih hebat, atau kita berzina, kita mencuri, kita korupsi, kita merampok, jangan harap Bapak Ibu Saudara kita bisa dipakai Tuhan. Tuhan itu menelisik hati kita. Dia tidak pernah memandang rupa kita. Seburuk apapun kita secara jasmani, kalau Tuhan mau pakai, siapa yang mau lawan Tuhan? Itu bener loh. Intinya asal kita mau menjaga kekudusan kita. Kekudusan itu penting banget di hadapan Allah Bapa. Penting di hadapan Tuhan, penting banget. Kekudusan, kekudusan, kekudusan. Makanya saya dalam pelayanan, saya selalu, kalau berkhotbah saya selalu ngomong tentang kekudusan ini. Karena penting sekali kekudusan ini. Kita harus melatih diri kita menjaga mulut. Jujur ya Bapak Ibu Saudara, mulut saya dulu, kalau teman-teman saya yang di masa lalu, teman-teman kerja, tahulah kalau saya tuh membuat lelucon, pasti yang diomongin nggak jauh dari 3 huruf itu. Mulut saya kalau bercanda tuh bercanda yang jelek banget, ya, kotor-kotor gitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang suka cerita mob yang kotor-kotor, sadar. Mulut ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan dipakai untuk cerita yang menajiskan bait Allah. Setelah saya di Jamah Tuhan waktu itu, saya berkomitmen, Tuhan taruh malaikatmu di mulutku, supaya aku tidak lagi bercanda dengan kata-kata yang menajiskan bait Allah. Puji Tuhan, dengan komitmen kuat dalam diri saya. Jadi kalau aku mendengar orang cerita lucu, lelucon yang ada nyangkut-nyangkut porno-pornonya gitu, aku sudah ilfil rasanya, udah nggak nyaman rasanya. Ya, itu yang terjadi ketika kita berkomitmen sungguh-sungguh. Ada satu daerah pokoknya kalau di daerah-daerah timur ya, candaannya mesti nyangkut-nyangkut ke sana ya, tidak jauh dari urusan selangkangan gitu, maaf. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya. Jangan kita mau berucap kata-kata yang justru menajiskan bait Allah kita. Mungkin kita bercerita, orang lain tertawa, terbahak-bahak mendengar cerita kita yang lucu. Tapi di hadapan Tuhan itu bukan hal yang lucu. Jadi mulut kita benar-benar harus kita jaga supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menajiskan bait Allah kita. Teman-teman saya tuh pada heran nih, teman-teman yang dulu gitu ya, wah ini Nelinda sekarang berubah tuh, alim katanya. Bukan soal alim, saya menjaga benar kekudusan bait Allah saya, karena tidak setiap orang dipilih
kalau saya dipilih diselamatkan Tuhan, saya dipilih untuk jadi alat Tuhan. Wow, dahsyat. Di antara saya bersaudara, saya dipilih Tuhan diselamatkan, dipakai Tuhan seperti begini. Itu satu anugerah yang luar biasa buat saya. Dan itu harus saya jaga benar-benar. Itulah harta bagi saya. Bukan harta dunia. Tapi bagaimana saya menjaga kekudusan saya. Saya menjaga komitmen saya dengan Tuhan. Hidupku untuk melayani Tuhan. Hidupku harus jadi berkat bagi banyak orang. Jujur saya dalam pelayanan juga saya tidak mementingkan tim kami. Mementingkan kepentingan tim ataupun pribadi kami. Tapi bagaimana saya mementingkan pelayanan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak melihat rupa kita. Tuhan tahu isi hati kita. Saya melayani mimbar juga nggak pernah saya terima persembahan jemaat. Saya kembalikan ke gerejanya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kalau saya boleh ada saat ini sebagaimana saya ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Apa yang bisa saya berikan buat Tuhan selain hidup saya? Hanya ini yang bisa saya persembahkan bagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku cuma minta Tuhan, layakkan aku jadi alatmu Tuhan. Pakai aku seturut kehendak-Mu. Bahwa aku lebih-lebih lagi. Dan di mana aku melayani, di situ nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat hidup aku. Kalau aku dipilih, makanya apapun hambatannya, apapun halangannya, tidak akan menggoyahkan iman saya, tidak akan menghalangi perjalanan pelayanan saya. Ketika saya Roh Kudus bilang berangkat, saya berangkat. Saya tidak pernah beralasan. Walaupun kadang badan saya juga di usia ya segini juga ada rasa capeknya. Tapi ketika Tuhan bilang berangkat, saya berangkat dengan sukacita, pulang saya tidak rasa capek lagi. Ketika saya bisa tidur dengan nyenyak. Paginya saya sudah fresh kembali. Itu kalau bukan anugerah Tuhan, nggak mungkinlah di usia saya nyetir sendiri, apa-apa sendiri. Tapi Tuhan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih ragu, masih bingung bagaimana caranya memulai, bagaimana mulai berdoa. Mintalah, maka engkau akan dibukakan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Minta saja dalam namanya. Nama Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa itu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini menonton dan belum bisa berdoa karena baru dari seberang. Mintalah. Karena ketika engkau mengetok, maka pintu akan dibukakan. Dan Dia bilang, Tuhan berfirman, apa saja yang kau minta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Apalagi janjinya sudah luar biasa sekali. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada pembatalan sedikit. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton video ini. Nonton terus channel kita, yang channel kami ini Delinda Ministry. Tolong di like dan subscribe. Bantu share video kami supaya video kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu mendukung pelayanan kami, Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening ini. Kami saat ini sedang membangun gedung sekolah minggu di Dusun Kemiri. Dan kami masih sangat membutuhkan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.